Sore. Saya baru turun pesawat belum lama nih. Sesi malam dimajukan jadi sesi sore ya. Kalau kita jadi pembicara itu harus siap ya. Apalagi ada Bunur di sini nih. Mau absen dulu sebentar supaya nanti materinya pas ya. Siapa yang ikut itu rakor? Oh, oke, sedikit ya. Oke. Jadi artinya materinya nggak apa-apa diulang sedikit. Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, jadi saya namanya Johan, mungkin baru pertama kali bertemu ya. Di ruangan ini juga udah banyak yang bertemunya berkali-kali. Jadi saya bulan penyusun modul umum yang satu ini, namanya growth mindset. Sore hari ini saya diminta oleh panitia untuk mengelaborasinya, sehingga Bapak Ibu nanti ketika membawakannya ke teman-teman kita pengawas ada ini ekstra ininya di luar PPT-nya, ya kan? Kadang-kadang kalau di PPT ini kan kering ya Bu ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan penyusun modulnya, mungkin ini kelebihannya adalah dapat ini pengayaan-pengayaannya, inducementnya. Sehingga nanti tiap-tiap slide itu Bapak Ibu tahu ini kira-kira apa yang mau dikembangkan. Oke, yuk. Mari kita review sedikit pertemuan kita dengan Ibu Dirjen. Ibu lalu Ibu ya? Iya, di sini juga. Jadi berkali-kali Ibu Dirjen menekankan bahwa pengawas itu adalah seorang coach. Coach. Jadi Pak Ibu nanti bisa membayangkan ya, kalau coach itu apa kira-kira tugas kita? Kita asosiasikan dengan pemain bola aja. Kenapa Lionel Messi begitu hebat masih punya coach? Karena coachnya mungkin nggak bisa main bola ya Pak ya? Belum tahu bisa main bola. Cetak gol aja belum tahu bisa. Kenapa dia perlu coach? Mungkin dia lebih banyak mendampingi Messi ini di bagian yang non teknis. Itu juga Pak Ibu. Non teknis. Tidak main bolanya, tapi yang misalnya bagaimana memotivasi. Gimana kalau si Lionel Messi itu dalam tekanan? Kenapa? Pemain hebat harus menang selalu, harus cetak gol selalu ya Pak ya. Jadi kalau dia nggak cetak gol atau dia kalah, apalagi kalau penalti gagal, wah, soalnya dia bayarnya per detik Pak, ya, per detik sekian juta ya, sehari sekian miliar dia dapat. Ya. Demikian juga tugas Bapak Ibu sebagai pengawas. Ya. Salah satu tugas yang paling penting bahkan lebih berat, bukan masalah akademisnya. Pasti Bapak Ibu setuju, yang non akademisnya, betul Bapak Ibu? Ya. Kalau akademisnya kita udah ada petunjuknya, sudah ada SOP-nya, udah tahu lah kira-kira apa yang mau dituju. Tapi kalau yang non akademis, atau sebutlah non teknis, itu nggak ada rumusnya, betul Bapak Ibu? Nggak ada rumus taktinya, nggak ada buku yang bisa menuntun kita lengkap untuk mendampingi para sekolah sama guru. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Membawa mereka itu masuk ke pola pikir baru. Pola pikir yang gimana? Pola pikir yang terbiasa dengan tekanan-tekanan, terbiasa dengan kesulitan, terbiasa dengan tantangan. Apalagi saat ini, saat kita menjalankan pembelajaran mendalam. Kami akui Ibu ya, mungkin ada juga dari Pak Catur, Mas Janu ya. Itu penerapan PM itu pasti awal-awalnya akan mengalami berbagai kendala. Setuju Pak Ibu? Kalau nggak kendala artinya nggak dilaksanakan. Tapi kalau mereka mengalami kendala artinya itu dilaksanakan. Ya Pak ya? Sekarang bagaimana kita beradaptasi dengan berbagai tantangan, hambatan, kesulitan itu? Salah satunya adalah dengan menumbuhkan mindset kita. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Tantangan, hambatan, kesulitan itu kita ubah cara melihatnya. Ini kita lihat adalah apa? Proses belajar, bukan kesulitan. Ya, seperti orang naik sepeda, kalau jatuh, yang dilihat bukan jatuhnya. Sebentar lagi akan pinter, sehingga apa? Lebih semangat. Ya. Hari ini ketua Beskap kita, Prof. Tony, nulis di Jawa Pos. Ya, Jawa Pos apa tulisannya? Mengakhiri schooling without learning, memulai deep learning. Bukan dalam artinya Bapak Ibu? Artinya apa? Besar kemungkinan selama ini adalah schooling itu berjalan tanpa learning.
Akibatnya apa terjadi? Anak-anak kita tidak punya kemampuan dasar. Anak-anak kita tidak punya apa yang disebut namanya study skill. Anak kita tidak punya kemampuan untuk bagaimana cara mengatur pembelajarannya. Padahal dalam pembelajaran mendalam itulah yang penting. Memahami, mengaplikasi, merefleksi, betul Bapak Ibu? Ya, 3M itu. Oleh karena itulah sore hari ini Bapak Ibu, kita mungkin bagi 2 sesi ya. Nanti sesi awal ini nanti sampai Pak Dir datang, ya. Nanti kalau selesai Pak Dir kita istirahat, nanti kita lanjut sampai malam. Karena saya besok mau pulang, dan besok saya ditunggu sama PPG. Jadi kita di PPG ini lebih berat lagi tugasnya Bapak Ibu. Bagaimana menciptakan kurikulum untuk calon guru baru. Karena tahun depan nggak ada lagi PPG. Yang adalah namanya kuliah 1 tahun untuk calon guru. Abah nih, ya, Abah Kamil kita. Kasih Pak. Jadi Bapak Ibu, kita ini ibaratnya begini, sedang berpacu ini. Yang guru-guru yang sudah jadi domainnya Bapak Ibu, ya. Yang guru-guru lagi kuliah itu domainnya PPG. Jadi berpacu 2 ini. Sehingga diharapkan nanti lulusan PPG itu nggak perlu lagi ikut training pembelajaran mendalam, karena sudah dimasukkan ke dalam kurikulum mereka. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa kata Bu Dirjen? Ya. Peran pengawas sekolah pertamalah coach, mentor, ya, berperan mendampingi, mengembangkan kepemimpinan pembelajaran. Itu coach. Ya. Kemudian sebagai fasilitator. Kemudian sebagai penjamin. Nah, ini nomor 3 ini sangat related ini. Penjamin terlaksananya PM. Sehingga Bapak Ibu nanti akan berjibaku dengan kepala sekolah, dengan guru, bagaimana PM ini bisa jalan. Walaupun mungkin guru-guru mengatakan kami baru ikut training, baru ikut TOT, ya. Sekali TOT walaupun 6 hari belum menjamin bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana menjadi pengawas yang bukan hanya memeriksa. Ini bukan tugas ringan Bapak Ibu, ya, bukan tugas ringan. Karena itulah waktu rakornas yang lalu kami bersama APSI ini ada Pak Eko juga di sini, ya, melakukan apa yang disebut namanya sertifikasi. Sertifikasi itu adalah bagaimana mempertebal keyakinan para pengawas agar siap untuk bukan mengawas ya, menjadi coach tepat. Karena itulah waktu itu kami mengembangkan apa yang disebut programnya, ada yang growth mindset practitioner sebenarnya buat guru, ya, ada growth mindset coach buat pengawas itu malah yang paling tinggi, namanya growth mindset advanced practitioner. Ya, masih 2 tingkat lagi Bu Nur nih, Bu Nur baru di level practitioner baru. Ya, nah mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang tidak hadir di rakornas nanti, ya, hubungi APSI, ya, kita sama-sama. Ini proses belajar Bapak Ibu. Ini kita sertifikasinya langsung dari Singapura. Ya, cukup bagus programnya, udah diambil oleh berbagai negara. Bulan kita di sini dapat mudah-mudahan yang buat Bapak Ibu nggak ada masalah sebenarnya, ya. Ya. Itu sebenarnya 1 dari 4 Bapak Ibu. Kemudian saya ini adalah master trainer di namanya Growth Mindset Academy di Singapura. Growth Mindset Academy ini adalah sebuah institusi swasta yang bekerja sama dengan Stanford University di Amerika. Jadi kami itu di Asia itu diberi kepercayaan untuk bersertifikasi guru, habis itu profesional. Profesional itu adalah seperti engineer, ya, karyawan-karyawan. Kalau di kantor namanya growth mindset leader. Sekali tembak aja. Tapi kalau di guru nggak bisa sekali tembak. Kenapa? Lebih berat tugasnya. Karena itu harus 3 tahap. Jadi kalau idealnya di Bapak Ibu ya, guru-guru kita itu practitioner. Kenapa mereka? Mereka yang pakai di kelas. Kemudian kalau mereka ada kesulitan, mereka bisa bertanya ke coachnya, kepala sekolahnya. Ya. Nanti kepala sekolahnya kalau ada kendala-kendala, pengembangan dan lain-lain, bisa tanya ke advance coachnya yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang nanti akan menjadi advance coach. Ya, Bapak Ibu, ini program yang sudah cukup lama di Amerika, diadopsi di Singapura, dan saya tinggal di Singapura. Saya mengadopsi itu, saya bawa ke Indonesia. Karena itulah modul growth mindset ini menjadi modul 1 dalam TOT pembelajaran mendalam. Ya. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri, Bapak Ibu, masalah, tantangan, kesulitan, kegagalan itu adalah milik semua orang. Setuju nggak kira-kira Bapak Ibu? Nggak ada kita yang bisa lepas dari itu. Itu 5 kata Bapak Ibu ya. Tantangan, kesulitan, hambatan, kesalahan, kegagalan. Itu 5 kata itu.
5 kata yang akan ada dalam hidup kita selalu. Lalu apa yang maksud dengan Pak Menteri? Kalau orang fixed mindset, lihatnya ke masalahnya. Tapi kalau orang growth mindset, Bapak Ibu, lihatnya ke solusinya. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada? Contoh misalnya, ada kepala sekolah yang mengeluh kepada Bapak Ibu, Pak, guru kami cuma 2 orang yang ikut TOT. Sekarang kami diminta melaksanakan pembelajaran mendalam mulai semester ini. Masalahnya kan 2 orang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat kedua orang, mungkin kita pikir apa? Gak mungkin bisa dilaksanakan. Mungkin di sekolah itu ada 40 orang, yang di training cuma 2 orang. Tapi coba kita balik, ya. Dengan 2 orang ini apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ide-ide kita terbuka ya Pak. Ingat Bapak Ibu, pembelajaran mendalam itu tidak harus langsung. Karena itu ada namanya deeper learning. Jadi kalau biasanya surface Bapak Ibu ya, deep learning itu adalah tujuannya. Kami sama Abah itu udah mendefinisikan. Perjalanannya itu namanya deeper. Jadi seperti orang berenang, orang langsung nyelup, bukan langsung ke 5 meter ke dalam, enggak. Semeter dulu, 2 meter, 3 meter. Maka itulah Bapak Ibu harus ingat ada 3 istilah. Surface learning, deep learning, di tengahnya namanya deeper learning. Nah, deeper learning inilah yang menentukan seberapa cepat kita bisa menuju ke deep learning. Ya. Kalau turunnya cuma 10 cm, artinya apa? 5 meter bisa bertahun-tahun. Tapi kalau sekali turunnya setengah meter, bisa cepat. Ini tangan Bapak Ibu lah nanti yang akan membimbing sekolah-sekolahnya bagaimana bisa lebih cepat. Ya, lebih cepat, lebih baik. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak kita tuh langsung berubah juga pola pikirnya bahwa belajar itu bukan untuk ujian. Belajar itu adalah untuk apa? Untuk kehidupan. Jadi kalau Ibu lihat tulisannya Pak Tony di Jawa Pos hari ini, Bapak Ibu, beliau mengatakan gitu. Sudah sampai saatnya kita mengakhiri bahwa belajar itu adalah untuk ujian. Namanya adalah schooling without learning. Kalau mulai mendalam, justru schooling with learning. With learning artinya apa? Kita mendapatkan ilmu di sekolah itu untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu adalah mengaplikasi. Ketika kita aplikasikan, kita perlu refleksi. Apakah yang kita aplikasikan ini sudah tepat belum? Apa yang ada perlu diperbaiki belum? Jadi Bapak Ibu, tugas kita berat, tapi bukan sesuatu yang impossible. Ya, berat, tapi still possible. Sepanjang Bapak Ibu mau bekerja keras, kita pasti bisa. Ayo, mari kita mulai dengan sebuah kenyataan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya juga. Dunia kita ini disebut namanya VUCA, kacau balau. Ya, VUCA. Apa artinya VUCA Bapak Ibu? Ya. Yang pertama namanya volatility. Volatility apa? Berubah setiap saat. Volatility. Yang kedua, uncertainty, nggak jelas. Petunjuknya ke kiri, tahunya beloknya ke kanan. Ya, uncertain. Kemudian kompleks, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk faktor X. Ya, faktor X ini kan faktor yang nggak bisa dilihat ya Pak ya. Kalau faktor yang non X kita bisa tahu semua, tapi kalau faktor X ini faktor non teknis. Yang terakhir, ambiguity. Ambiguity itu apa? Dilihat seolah-olah seperti lingkaran, ternyata dia segi 4. Anak-anak muda kita kan selalu menyebut namanya ambigu. Ya, ambigu. Di ambigu tadi apa? Kita nggak bisa menebak yang di depan kita ini apa? Mobil atau motor atau becak misalnya. Adalah dunia internasional Bapak Ibu menggunakan istilah namanya VUCA. VUCA adalah dunia yang penuh ketidakpastian, yang penuh kekacauan, yang penuh ketidakjelasan. Hal ini juga terjadi di dunia pendidikan. Dunia pendidikan termasuk area yang rentan terhadap VUCA ini. Ya, namanya VUCA. Nanti slide-nya kan Bapak Ibu bisa dapatkan yang di sini, yang di bagian. Kira-kira ini gambarannya Bapak Ibu. Kalau ini artinya aman, ya, low volatility. Kalau ini namanya nggak aman, high volatility, ya, luar biasa. Kalau ini namanya certain, satu titik di depan. Kalau ini uncertain, namanya apa? Banyak titik di depan kita. Nggak tahu kita arahnya kemana.
Ini faktor yang perlu dipertimbangkan. Kalau ini banyak faktor yang dipertimbangkan, bahkan sebagian nggak jelas. Coba ya, nggak jelas. Nggak tahu kita faktornya apa. Biasanya kita tahu apa? Gagalnya. Nah, ini kan itulah Bapak Ibu perlu growth mindset itu. Supaya apa? Ketika gagal, kita terpacu untuk cari pintu lagi. Seperti ruangan ini. Kalau kita hanya menganggap pintu keluarnya itu, kalau pintu itu macet gimana? Kita nggak bisa keluar ya Bapak Ibu. Orang-orang growth mindset selalu mengatakan apa? Selain pintu itu pasti ada pintu lain. Itu ada di dalam keyakinan kita. Sehingga yang terjadi adalah apa? Ketika kita mendapat kesulitan, kita asal mikir mana pintu lainnya. Ini yang terakhir, ini ambiguity. Kalau ambiguity-nya rendah, kita kelihatannya jelas ini segi 6. Tapi kalau ambiguity-nya tinggi, ini buram. Sehingga mungkin sudutnya nggak kelihatan. Mungkin bisa-bisa jadinya bola. Bapak Ibu, itulah dunia yang disebut namanya VUCA world. Dunia VUCA. Ini yang kita alami saat ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah berpengalaman nanti mikir juga ya, dulu nggak pernah begini, kok sekarang begini? Benar Bapak Ibu? Ya? Dulu nggak pernah alami seperti ini. Ketika kita sekolah dulu, mungkin nggak pernah terjadi seperti ini. Sekarang tiap hari terjadi. Jadi kita maklumi ini Bapak Ibu. Kenapa? Dunia namanya VUCA. Jadi VUCA artinya apa? Kekacauan itu adalah bagian dari hidup kita. Sehingga kita harus beradaptasi dengan berbagai kekacauan. Untuk itu, saya mulai ambil PhD saya bidang yang tadi itu. Saya hubungkan dengan creativity innovation Bapak Ibu. Saya menciptakan sebuah rumus namanya leadership formula. Bagi Bapak Ibu yang perokok pasti langsung hafal sini. Namanya G Samsu. Ya, kan 2 3 4 betul Bapak Ibu ya. 2 3 4 G Samsu langsung ingat. Ya. Apa yang G-nya? G-nya namanya C. Jadi kita akan lihat apa itu C. Jadi artinya ada 2 C. Ya, untuk menghadapi dunia kacau kita perlu 2 C. Kemudian kita tambahkan dengan 3 S. Sehingga nanti kita punya kemampuan namanya 4E. Adalah rumus Samsu namanya. Saya menamakannya leadership formula in the VUCA world. Bagaimana kita menghadapi kekacauan itu dengan menerapkan formula kepemimpinan seperti ini. Mari kita bahas satu persatu. Mulai 2C dulu ya. Apa 2C? Namanya karakter dan kompetensi. Karakter dan kompetensi. Jadi kita bikin perjanjian dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau karakter itu kita sebut namanya C1. Kalau kompetensi itu kita sebut namanya C2. Okay? Coba secara feeling aja. Menurut Bapak Ibu kalau kita mau mengembangkan kepala sekolah kita atau mengembangkan guru kita, mana yang garap dulu? C1 atau C2? C1. C1? Setuju semua? Karena C1 itu Bapak Ibu intinya, core, intinya. Sayangnya dia nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah apa? Yang kelihatan itu C2 karena dia cangkangnya, keras itu cangkang yang kita lihat sehari-hari. Jadi kita bisa melihat orang terampil atau nggak terampil bekerja, tapi kita tidak cepat melihat dia baik atau dia nggak baik, jujur atau nggak jujur, nggak cepat kita. Kenapa? Bisa dikamuflasekan. Kenapa? Karena dia core, tidak kelihatan. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah 2C yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau berkembang. Kenapa? Kalau dia punya hanya salah satu, dia akan terjadi ketimpangan. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau timpang. Dan yang pertama, ini coba Bapak Ibu lihat ya, kalau ada pemimpin sekolah punya karakternya bagus, tapi kompetensinya kurang. Apa kira-kira terjadi di sekolah itu? Karakter bagus nih, baik, ramah, jujur, disiplin, cuma nggak bisa apa-apa. Kan disebut namanya apa Bapak Ibu? Ineffective leader. Dia leader tapi tak efektif untuk mengembangkan organisasinya. Oke, kegiatan yang banyak dia adalah istiqorah, ya, sholat, gitu aja ceritanya kan baik nih, ya, kegiatan spiritual yang banyak. Tapi tidak memberi dampak apa untuk kemajuan sekolah. Sehingga kalau kita tambah kompetensinya, dia akan menjadi good leader. Kompetensinya bagus, karakternya bagus. Ya.
nasib kita? Dua-duanya rendah. Ya Pak Eko ya, sudahlah kompetensi kurang, karakter kurang juga. Nah ini mudah-mudahan di sekolah-sekolah binaan Bapak Ibu nggak ada yang seperti ini. Ya, kalau ada yang seperti ini cepat-cepat disolatkan, nggak ada harapan lagi yang lain-lain. Ya, terpaksa disolatkan. Susah soalnya. Mudah-mudahan nggak ada. Ya, kita akan menerapkan seleksi yang cukup bagus. Tapi ada satu lagi yang paling banyak memakan waktu kita untuk mengembangkan. Yang sini Bapak Ibu, kira-kira apa di sini nih kira-kira? Gimana kompetensinya? Tinggi, karakter kurang. Nah, semuanya dangerous. Ini kalau Bapak Ibu ketemu sama ini, wah, bahaya ya Pak Ibu ya, ya Bu Nur ya, berat ini. Kenapa? Cara kompetensi dia bagus, pinter, kerja bagus, cepat, ya, cuma karakternya bagus. Sekarang ada dua pilihan Bapak Ibu. Mana yang Bapak Ibu harapkan? Ya, Leader. lebih mudah mengembangkan orang yang biru atau mengembangkan yang merah? Biru. Masih mending. Ya, kenapa? Kalau karakternya baik, ya Pak ya, minimal mudah diarahkan, mudah diajak bekerja. Tapi kalau pintar karakternya nggak bagus, dia lebih pintar daripada Bapak Ibu. Ya, lebih pintar dia. Takutnya nih ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nggak ada yang rekam ya. Mungkin koleksi tempat kita banyak yang begini. Yang rompi-rompi oranye, rompi-rompi pink. Nah, itu mungkin banyak koleksi-koleksi seperti itu. Mari kita tarik ke arah sekolah Bapak Ibu ya. Jadi kalau ke arah sekolah, salah satu tugas Bapak Ibu menjadi coach itu adalah apa? Ya, mengembangkan ini. Mengembangkan karakter, ya, mengembangkan kompetensi. Sehingga apa? Sehingga sekolahnya itu bisa bertumbuh. Oke. Bapak Ibu, banyak sekarang orang tidak menggunakan kata sukses lagi. Kenapa? Sukses itu ukurannya sulit ya. Mungkin kalau Bapak Ibu punya saudara, ada yang gajinya 100 juta, dia nggak sukses. Tapi ada orang gaji 5 juta udah sukses, katanya Bapak Ibu, wah saya udah sukses nih, 5 juta cukup, berlebih lagi. Jadi ukuran sukses itu semu. Karena itulah orang menggunakan sukses itu diganti namanya apa? Growth. Tumbuh. Apa arti tumbuh Bapak Ibu? Better than before, lebih baik pada sebelumnya. Jadi kalau sekarang 0, jadi 1 itu growth. 1 jadi 2 itu growth. Kenapa kita pakai growth? Karena kalau orang menemukan jalur growth-nya Bapak Ibu, dia akan growth terus. Ya, akan tumbuh dia. Kenapa? Dia udah dapat polanya. Karena itulah kita sebagai pengawas, ya, tadi Bapak Ibu membimbing kepala sekolahnya harus menjadi orang yang membukakan jalur tumbuh. Jalur tumbuh guru, jalur tumbuh kepala sekolah. Supaya apa? Supaya dia juga bisa membukakan jalur tumbuh anak-anaknya. Kita ini kan ada di sini kan untuk anak-anak kita, betul Bapak Ibu? Bukan untuk kita. Karena itulah jalur tumbuh itu harus dimiliki setiap orang supaya apa? Supaya dia bisa membukakan jalur tumbuh orang lain. Karena kalau jalur tumbuhnya nggak ada, dia nggak bisa menumbuhkan orang lain. Bapak Ibu, kalau orang sudah punya karakter dan kompetensi, maka itulah dia akhirnya apa? Dia punya mindset yang baik, dia punya keterampilan yang tinggi, kemudian dia bisa menguasai berbagai metode-metode. Disebut namanya toolset, aplikasi, software, apalagi sekarang dalam pembelajaran mendalam ada namanya apa? Pemanfaatan digital ya Bapak Ibu ya. Bisa dia, itu masuk toolset itu. Skill setnya, praktek pedagogi itu skill setnya. Kemitraan itu masuk ke mindset. Jadi malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas ya, bagaimana kita bisa mengembangkan mindset kepala sekolah, mengembangkan mindset guru-guru supaya apa? Supaya mereka bertahan ketika ada kesulitan muncul dalam penerapan pembelajaran mendalam ini. Jangan lagi ada kepala sekolah selalu berpikir, kenapa ya kurikulum merdeka diganti? Tidak usah dipikirkan itu lagi, itu nggak diganti. Kan Pak Menteri udah bilang nggak diganti, betul nggak Pak ya? Jangan ngomong itu lagi. Kenapa guru penggerak ada? Nah, itu nggak urusan lagi. Nah itulah mindset Bapak Ibu. Ya, kalau orang fix mindset
mindset itu selalu melihat itu. Kenapa? Karena perubahan-perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Saya kan ulama ini kemarin tinggal di Singapura. Ipar saya guru. Apakah Singapura sering nggak mengganti guru-guru? Sangat sering. Cuma beda sama kita satu aja, dia tidak mengganti nama, dia tidak mengganti logo. Nah, kalau kita kan latah ya Bapak Ibu ya, ganti logo, ganti nama, Kurtilas, KTSP, Kurmer. Akhirnya kita fokus kepada istilah-istilah terminologi yang sebenarnya nggak ada artinya buat guru-guru kita. Ya, mau Kurtilas, mau Kurmer juga di sekolah dalam kelas yang paling penting adalah gurunya bisa nggak membawa anak-anaknya mau belajar. Kan itu yang paling penting. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mencapai seperti itu. Jangan lagi dipersoalkan kenapa ada pembelajaran mendalam. Ya, jangan lagi dipersoalkan kenapa guru penggerak, sekolah penggerak nggak ada lagi. Itu udah, ya ada masanya. Yang penting adalah apa? Bagaimana kita membawa anak-anak kita itu bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh di masa depan. Karena itulah tugas utama kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau seorang kepala sekolah sudah punya 3 aset ini, yang pertama, sorry ya ini terpaksa pakai bahasa Inggris dulu nih. Mereka bisa memimpin dengan efektif. Namanya empower effectiveness. Jadi apa? Memperkuat efektivitas sekolah. Kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, guru itu bekerja secara efektif. Kemudian mereka bertumbuh, memungkinkan pertumbuhan. Pertumbuhan akhirnya apa? Makin hari makin lebih baik, lebih baik. Kemudian melibatkan semua orang, nggak ada yang nggak terlibat. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, arahnya sama. Ya, alignment itu satu arah. Jadi nggak ada lagi punyanya namanya ini visi kepala sekolah, ini visi wakil kurikulum, nggak ada. Ini visi guru, nggak ada. Semuanya satu. Maka namanya alignment. Ya, satu jalur. Artinya apa? Kalau sekolahnya itu efektif, sekolahnya itu bertumbuh, ya, sekolahnya itu melibatkan semua orang, akhirnya terjadi apa? Saat semua orang menuju ke arah yang sama. Sehingga akhirnya itulah yang disebut namanya apa? Grow, bertumbuh sekolah. Lebih baik dan lebih baik. Dan akhirnya apa? Kita bisa menghasilkan anak-anak didik kita yang terampil dalam kehidupan, bukan terampil mengerjakan soal. Kadang-kadang kita ini Bapak Ibu ya terampil mengerjakan soal, tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menggunakan. Ya, contoh seperti saya katakan, anak-anak kita jago biologi, jago kimia, tahu glukosa, tahu rumus kimianya, tahu berat molekulnya, tapi dia nggak tahu di rumah dia glukosa atau rusak keluarga dia. Ya, bapaknya tidak sebentar pergi ke toko baju, kenapa? Celana nggak muat terus, ya kan? Dari 36 ke 7, 38, 39 kan? Nah itu glukosa. Dia nggak tahu itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengaplikasikan kehidupannya. Tapi kalau soal ujian, rumus kimianya glukosa dia sangat tahu. Jadi Bapak Ibu, inilah yang ditekankan oleh Pak Menteri ya, bahwa apa? Bahwa dalam pembelajaran mendalam itu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, itulah yang membedakan dengan pembelajaran biasa. Surface learning itu proses belajar yang sama, tapi dampaknya berbeda. Karena surface learning itu adalah hafalan sehingga butuh ujian. Ya. Tapi kalau pembelajaran mendalam itu, kenapa sebut namanya dalam? Supaya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Bapak Ibu semua. Jadi, mari kita mulai sesi kita ini. Jadi, Bapak Ibu akan berkenalan dengan seorang profesor psikologi namanya itu Carol Dweck. Carol Dweck itu orang yang merancang growth mindset. Apa kata beliau waktu itu? Ada faktor yang sebenarnya lebih penting daripada keterampilan. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Mengapa ada orang yang sukses dalam sekolah tapi nggak terlalu sukses dalam kehidupan? Ya Bu ya? Ada yang kebalikannya. Ada orang yang dalam sekolahnya biasa-biasa saja, ya Pak ya, tapi dalam kehidupannya lebih sukses. Artinya apa? IPK, ranking itu ada yang lebih penting di atas itu. Akhirnya dia mendefinisikan apa yang disebut namanya pola pikir, ya, atau disebut namanya mindset. Karena itulah sekolah, Bapak Ibu, perlu menjadi apa yang disebut namanya growth mindset school. Supaya apa? Supaya di sana anak-anaknya bisa bertumbuh.
kita itu bisa bertumbuh. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, bertumbuh tadi apa? Makin hari makin baik. Kalau sekarang 0 langsung 100 itu enggak tumbuh. Itu namanya meloncat. Ya, meloncat. Ya. Tapi kalau bertumbuh tadi apa? Akarnya tumbuh dia naik, akarnya tumbuh naik. Karena itulah bertumbuh itu butuh waktu. Karena itulah bertumbuh itu butuh kesabaran. Kenapa? Kita harus nyiram, kita harus ngasih pupuk, ya Bu ya. Nah itu kan nggak semua orang betah. Ya. Hanya orang-orang growth mindset lah yang betah. Kalau orang fixed mindset, kalau bisa apa? Gak usah kerja, langsung sukses. Akibatnya apa? Mereka mencari jalur pintas untuk sukses. Akibatnya orang-orang fixed mindset itu suka bersembunyi di belakang kelemahannya. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Banyaklah mencari jalur-jalur yang tidak sesuai dengan aturan. Kenapa? Mereka suka menempuh jalur pintas. Akibatnya kalau Bapak Ibu nanti ya bekerja dengan kepala sekolah yang fixed mindset, Bapak Ibu kan lihat ya, ini kok orang nggak bisa apa-apa, tapi pengen dapat penghargaan. Tempat kita kan yang begitu yang banyak, ya betul Bapak Ibu ya, nggak tahu melakukan apa, tahu-tahu dapat predikat terbaik. Habis itu bangga lagi. Nanti kalau dalam hatinya kan tanya ya, kenapa saya dipilih menjadi, kayak saya, kenapa saya dipilih menjadi narasumber terbaik misalnya? Apa yang saya lakukan? Kalau tidak ada yang kita lakukan, mungkin kita malu, betul Bapak Ibu. Jadi growth mindset school ini Bapak Ibu adalah tempat bagaimana kita menumbuhkan anak-anak kita. Supaya apa? Bapak Ibu menjadi tempat bertumbuh, tempat yang subur, bukan tempat yang gersang seperti ini. Karena kalau tempat yang gersang itu adalah tempat kita membuat anak-anak kita itu artinya apa? Sekolah itu hanyalah untuk mencari nilai, bukan untuk kehidupan. Karena first learning itu dekat dengan fixed mindset. Kalau deep learning itu dekat ke growth mindset. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu nanti akan punya sekolah-sekolah yang Bapak Ibu bina, tempat anak-anak kita tuh tumbuh dia, tumbuh. Makin hari makin baik, makin hari terasa beliau anak-anak itu menguasai apa yang dia pelajari. Salah satu ditunjukkan oleh apa? Bisa nggak dia mengaplikasikan ilmu dia? Oke? Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Di sini, ini yang lebih baik cirinya. Nih, anak-anak yang growth mindset itu mengatakan apa Bapak Ibu nih? Gagal itu adalah kesempatan untuk bertumbuh. Ini kegagalan itu diubah, bukan seperti ini Bapak Ibu. Kegagalan adalah batas kemampuan saya. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak growth mindset itu suka mencoba hal-hal yang baru. Yang kita sebut namanya apa? Kreativitas. Kreativitasnya kan dari sana munculnya. Sebaliknya kenapa orang-orang fixed mindset itu tidak kreatif? Karena dia tidak mau mencoba sesuatu yang di luar yang dia ketahui. Karena itulah kalau kita misalnya mengajak orang-orang yang fixed mindset, apa kata dia selalu? Coba aja dulu. Ya, saya kayaknya nggak punya talenta di sana. Saya memang kayaknya nggak punya bakat di sana. Sehingga apa? Orang yang membatasi dirinya sendiri. Akibatnya orang-orang seperti ini nggak mau bertumbuh dia. Dia akan selalu ada di area yang dia kuasai. Sehingga kemampuannya nggak bertambah, keterampilannya nggak bertambah. Orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu itu akan menghambat organisasi. Apalagi kalau Bapak Ibu menemukan di kepala sekolah. Saya lah sekolahnya nggak akan bisa bertumbuh. Ya. Kalau kepala sekolahnya fix, dia akan menularkan kepada gurunya. Gurunya akan menularkan kepada muridnya. Kenapa? Karena growth mindset, fixed mindset ini ibarat virus Bapak Ibu, dia menular. Ya. Mengapa pola pikir demikian dahsyatnya Bapak Ibu? Karena dia mengikuti pola ini. Orang yang punya pola pikir baik akan melakukan tindakan yang baik. Tindakan yang baik insya Allah akan memberi hasil yang baik. Tapi kebalikannya, kalau pola pikirnya nggak baik, tindakannya nggak baik. Kalau tindakannya nggak baik, hasilnya juga nggak baik. Karena itulah sering disebut apa? Pola pikir adalah segalanya. Karena dia ibarat software Bapak Ibu. Walaupun laptop Bapak Ibu baru, tapi kalau softwarenya masih software kuno, apa yang terjadi kira-kira? Nggak ada gunanya ya Pak ya. Laptop itu tidak akan memberi hasil yang maksimal buat kita. Karena itulah kalau laptopnya baru, softwarenya juga harus baru. Ya, Karena itulah pembelajaran mendalamnya kita anggap itu baru, harus diikuti oleh apa?
mindset gurunya, mindset kepala sekolahnya, mindset pengawasnya. Minggu lalu Prof. Nono itu berkali-kali mengatakan pola pikir. Ini yang menjadi salah satu kendala. Dan itulah mengembangkan pola pikir itulah salah satu tantangan buat pengawas sekolah. Kenapa? Pengawas sekolah nanti akan membina kepala sekolah, ya, yang mungkin juga punya fixed mindset. Mengapa fixed mindset pola pikir ini menjadi fondasi, Bapak Ibu? Karena dia mengikuti pola seperti ini. Pola pikir baik, keterampilan baik, penguasaan alat baik. Tapi kalau pola pikir rapuh, ya, keterampilan rapuh. Sehingga akhirnya apa? Kemampuan untuk menguasai berbagai teknologi rapuh juga. Sehingga inilah sebut namanya apa? MST set, mindset, skill set, tool set. Kalau orang mindsetnya nggak bagus, biasanya skillnya nggak maksimal. Kalau skillnya nggak maksimal, penguasaan alatnya nggak maksimal. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Untuk bisa memanfaatkan skill yang baik, seperti tadi, kenapa orang yang IP-nya 4 dalam berkarir bisa kalah dengan orang yang IP 2,5 ya, Pak? Banyak terjadi. Bukan 2,5 aja, drop out. Ya Bu ya, drop out, Bapak Ibu kan udah tahu ya, namanya ISAKOM, IP 1, IP ISAKOM, IP 1, kalau IP 1 kan drop out ya Pak ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang punya mindset tangguh, walaupun dia tidak lulus dari sebuah perguruan tinggi, dia bisa mempekerjakan orang-orang yang lulus perguruan tinggi. Saya bilang Bapak Ibu, saya di teknik kimia ITB, ya, teknik kimia ITB. Dulu ada 5 orang teman-teman kita tuh malah nasibnya drop out 31. ITB kan keras ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu? Ya sebentar dia ke kampus. Siapa? Mencari karyawan. Yang diambil sama dia yang kumlot itu sama dia semua. Ya balik mencatur ya. Kan kebalik ya Pak Eko, bukan? Kebalik. Orang-orang yang justru nggak lulus mempekerjakan orang-orang terbaik yang ada. Nah, akhirnya apa terjadi? Kayaknya ada faktor di luar akademis ya Bapak Ibu ya. Kalau akademis ya udah pasti kalah dia. Ternyata faktor non akademis. Nah, non akademis itulah salah satunya yang disebut namanya mindset atau pola pikir. Ya. Inilah yang menjadi latar belakang Bapak Ibu. PISA tahun 2018 itu melakukan survei. Jadi 2018 itu adalah titik tolak mindset ini masuk ke dalam pendidikan. Kenapa? Bisa diukur. Ya, bisa diukur. Jadi apa kata PISA Bapak Ibu? Indonesia itu masuk 1 dari 6. 1 dari 6 negara yang dianggap mindset itu sangat rendah. 1 dari 6. Yang kedua, 2 dari 3 siswa kita terindikasi punya karakter fixed mindset. Nah, Ibu lihat ya, ini tantangannya besar nih. 1 dari 6 kita, di dalam ini 2 dari 3. Akhirnya apa yang terjadi? Disimpulkanlah bahwa populasi growth mindset di sebuah negara itu akan berbanding lurus dengan akademisnya. Contoh Bapak Ibu ya, tempat saya tinggal Singapura, itu secara akademis nomor 1 dunia, secara mindset nomor 3 dunia. Ya. Kita nomor 3 dari bawah secara mindset, nomor 6 dari bawah secara akademis. Ya. Jadi sama, nggak ada negara yang bisa pintes akademiknya di sini, mindsetnya di sini enggak. Mindset dan akademik itu selalu ada di kelompok yang sama, sama-sama rendah, sama-sama tengah, sama-sama tinggi. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya lah banyak negara-negara yang menerapkan konsep growth mindset ini dalam pembelajarannya. Sehingga anak-anak mereka itu bukan hanya didorong untuk akademisnya, juga didorong dengan non akademisnya. Bagaimana anak-anak itu tangguh, bagaimana anak-anak itu ulet, bagaimana anak-anak itu gigih dalam belajar, bagaimana anak-anak itu bisa menerima kegagalan kemudian mencari solusi baru. Kenapa? Karena dunia kita sebutnya apa nih? Sebutnya namanya apa teman? Fuka. Dunia yang penuh ketidakpastian. Sehingga yang terjadi adalah biasanya apa? Biasanya justru orang-orang sukses yang takut menghadapi fuka. Sementara anak-anak yang biasa-biasa berhadapan dengan kegagalan, hidupnya sulit, dia nggak masalah dengan fuka. Kenapa?
kesulitan itu bagian dari hidup dia ya Pak ya. Karena anak-anak kita yang biasa sukses, biasa ranking 1 selalu, itu biasanya sulit menghadapi berbagai kesulitan. Apalagi tidak didukung oleh keluarganya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Terbitlah sebuah buku namanya Mindset, dikarang oleh profesor paling populer di dunia, namanya Carol Dweck. Dia profesor psikologi. Apa kata beliau? Ada sebuah faktor yang membuat manusia itu berbeda-beda. Faktor tersebut namanya mindset. Menurut beliau, mindset itu bisa dibagi dua. Ada yang bisa dikembangkan, ada yang merasa sudah selesai. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, ketika Bapak Ibu membimbing kepala sekolah yang merasa diri dia sudah selesai. Artinya nggak ada harapan ya Pak Eko ya, udah mentok. Ya benar ya, saya udah begini katanya, dari dulu memang udah begini. Ya. Jadi kalau begitu orang mengatakan saya sudah begini, apa yang terjadi? Pintu close, ya susah kita masuk. Sehingga nanti tugas Bapak Ibu sebagai pengawas adalah apa? Jangan ada biarkan satu pun kepala sekolah yang tutup pintu dia. Selalu katakan tidak ada yang sulit, yang ada adalah proses belajar. Ya, tidak ada yang gagal, tidak ada yang tidak bisa. Semuanya belum bisa. Jadi Bapak Ibu, kita dalam growth mindset ini Bapak Ibu punya 3 kata ajaib. Ya, 3 kata ajaib ya. Yang pertama, tidak ada yang tidak bisa. Yang adalah apa? Belum bisa. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan tidak, itu tutup ya Pak ya, pintunya tutup. Tapi kalau kita katakan belum, itu pintunya masih kebuka, tinggal cari pintunya. Yang kedua, tidak ada yang sulit. Yang adalah butuh waktu. Jadi kalau kita mengalami kesulitan yang misalnya kalau sekolah Bapak Ibu, Pak, ini kayaknya sulit banget menerapkan online mendalam. Itu bukan sulit, cuma kita butuh waktu. Jadi kita positifkan dia. Yang ketiga, tidak ada yang gagal, yang adalah proses belajar. Jadi kalau kita gagal, apa kita katakan? Ini belajar. Ada rugi, itu bukan rugi, itu uang sekolahnya. Sehingga dengan kata-kata positif itu, nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan orang-orang yang nanti lama-lama juga akan positif. Tapi kalau ada orang-orang yang negatif, kita tidak cepat mempositifkan, negatif itu cepat menyebarnya. Contohnya aja gosip ya Bapak Ibu ya. Sebentar aja, apalagi gosip sekarang lewat handphone ya, wah, baru nongol sekali itu udah langsung jutaan orang dicapai. Ini itu. Kebalikannya, hal-hal yang positif ya, itu tidak cepat. Sehingga akibatnya apa? Kita perlu upaya-upaya untuk menghindari. Oke Bapak Ibu, saya rasa kita udah jam 6 ya. Kita ada waktunya juga sholat, istirahat ya. Nanti mungkin sore nanti kita lihat malam mungkin Pak Direktur atau udah jam berapa dalam jam 7 ya. Nanti habis Pak Direktur nanti baru kita lanjut ronde 2 ya. Jadi tadi itu baru kulit-kulitnya sedikit-sedikit. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa berkomunikasi habis kita dari sana. Silakan Pak Janur, apalagi yang disampaikan Pak Janur.